Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Inovasi Energi. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan sharing ke kalian instalasi PLTS yang baru kami selesaikan dengan kapasitas 11 kWp atau 11.000 watt peak dengan inverter kapasitas di 10 kW. Jadi kita pakai 2 unit 5 kW dan kita paralel. Untuk lebih jelasnya, pokoknya simak terus videonya. Oke, sekarang kita sudah menuju di lantai 3 ya. Nah, lantai paling atas nih teman-teman. Oke, jadi saya cerita sedikit mengenai rumah ini. Baru saja selesai dibangun untuk tahap finishingnya. Jadi kita sudah bisa masuk untuk instalasi PLTS tersebut. Dan ini kita pasangnya di lantai 3. Posisinya menghadap utara. Dan kita langsung aja untuk solar panelnya sudah terinstal di atas. Kita langsung masuk ke control room-nya ya. Jadi kita dibuatkan sendiri nih control room di sini dan ruang server. Ini kita sediakan apar untuk safety-nya, jaga-jaga apabila terjadi aksiden ya. Nah, ini jadi ada 2 inverter yang kita pakai nih, inverter DY, kapasitas masing-masing 5.000 watt. Jadi kita ini pasang secara paralel, jadi bisa menampung langsung di melayani 10.000 watt ya, dengan kapasitas baterai di 38,8. Jadi di ada 8 unit baterainya, baterai lithium ya, 48 100 ampere, jadi kapasitasnya sekitar 38 kWh. Nah, untuk ini proteksi DC protection ya. Di sini ada arrestor, ada fuse juga. Dan ini kWh meter. Ini output dari inverter, makanya di sini tertulis PLTS. Dari ini dari PLN. Ya, kita amankan juga pakai SPD untuk tegangan di 220 ya. 220. Nah, jadi saya mau jelaskan sedikit mengenai inverter ini. Inverter ini memang cukup populer untuk saat ini ya, cukup populer karena pada dasarnya inverter ini inverter hybrid, bisa digunakan untuk instalasi on grid ya, ataupun hybrid ataupun off grid. Nah, ini walaupun pada dasarnya hybrid, kita bisa instalasi secara full off grid ya. Di sini sudah kita siapkan juga, nanti ini kepentingannya karena apabila loadnya nanti tidak mencukupi, maka kita bisa tambah baterai di sini. Karena kan rumah baru, kita belum tahu maksimal loadnya, kebutuhan listriknya gimana. Jadi sementara kita siapkan dulu di 10.000. Menurut saya sih udah cukup ya, karena ini aja udah melayani sekitar 8 AC ya. Yang terberat itu biasanya di AC loadnya. Jadi saya kira sudah cukup, karena kita juga hitung, nggak asal-asalan gitu ya. Kita hitung secara presisi kebutuhannya dan lama penggunaannya. Sementara 10 kW biasa sudah cukup, karena nanti kemungkinan kondisi peak itu sekitar di 8.000 watt. 8.500 watt. Jadi harusnya sih sudah cukup ya, karena kita nggak maksimalkan sampai 10.000 supaya lebih awet juga nanti efisiensinya. Nah, terus ini ada breaker untuk baterai. Kita pakai merek Suntri 200 ampere, dan dia juga sudah ada mode soft startnya.
gunanya soft start itu ketika startup itu baterai tidak alarm ya gitu. Walaupun sebenarnya bisa, kalau inverter hybrid ini bisa diakali dengan nyalakan dulu dari gridnya, baru bisa dinyalakan untuk baterainya. Dan ini sekarang dipakai baru berapa nih? Kita bisa lihat ya. Ini 700, masih dikit banget nih. Ya, nanti kita akan update lagi. Nah, kilo ya. Nah, ini 700 baru kompresor aja gini pakai. Nanti kita akan update lagi ketika sudah full load, kita akan tes juga. Dan kita juga belum setting juga untuk wifi-nya ya. Nih wifi-nya karena memang belum ada jaringan internet di sini. Nanti menyusul. Nah, kalau mengenai harga, teman-teman, ini kisarannya untuk spek seperti ini ya. Ini baterai kita pakai yang second good condition, jadi kita sudah seleksi baterainya, sudah dipastikan ini cycle-nya masih sedikit ya, dimana salah satu baterai ini umurnya bisa sampai 4.000 atau 5.000 cycle. Itu pun turun kapasitasnya, bukan nggak bisa dipakai lagi. Nah, jadi kita kasih, walaupun second kita kasih garansi juga ini, jadi aman. Kalaupun rusak kita bisa, nah biasanya sih kalau baterai jangan rusak ya, yang rusak tuh BMS-nya, kita bisa carikan spare part-nya ini. Aman gitu. Baterai walaupun second kita kasih garansi. Apalagi baru. Nah, tapi kita saran sih baru, cuman kalau ya budgetnya agak pengen yang hemat ya pakai ini gitu. Nah, mengenai biaya nih tadi ya, sambung lagi. Biaya berapa ya di sini ya? Mungkin sekitar sampailah 200-an lah. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa konsultasi secara gratis, menghubungi saya di nomor yang ada di deskripsi. Jadi teman-teman bisa konsultasikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi kita bikin sesuai porsinya lah. Jadi kalau masalah mahal murah itu relatif kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan dan sesuai kemampuan. Oke, mungkin sampai di sini dulu teman-teman videonya. Mungkin nanti ketika tes load maksimal kita akan update lagi kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.